rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita ditakdirkan hadir di majelis zikir, majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, utlubul adaba wa awilan alaihi fil babil hadi was salasin wasani was salasin wa ma ba'dahu. Wa qad naqaltu ba'dal ibarat fi hadza syarhi minhu. Carilah adab dan perhatikan tentang adab di bab 31 dan bab 32 dan bab-bab berikutnya. Dan aku, maksud di sini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, mengutip akan sebagian perumpamaan dalam kitab syarah ini dari kitab Awariful Ma'arif. Iz la dalila ala tariqi ilal ilahi illa mutaba'atur rasulil mukammila fi halihi wa af'alihi wa maqalihi. Fatattabi'anna wa tabi'an la ta'dula. Sebab tidak ada petunjuk atas jalan menuju Tuhan kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna dalam perilakunya, perbuatannya dan sabdanya. Maka ikutilah dan manutlah, jangan sampai engkau menyimpang. Qala as-Suhrawardi, kullul adab tatalaqqa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu alaihi salam majma'ul adabi zahiran wa batina. Syekh As-Suhrawardi berpendapat dengan mengatakan bahwa seluruh adab berkaitan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kumpulan adab secara lahir dan batin. 63 tahun umur Rasulullah, gerak dan diam beliau tidak terlepas antara wajib dan sunnah. 63 tahun masa kehidupan Rasulullah, tidak ada sesuatu yang makruh, tidak ada yang subhat, demikian juga yang haram. Jadi Nabi gerak diam antara wajib dengan sunnah. Hatta tidurnya pun adalah sunnah. Ada pelajaran adab di dalam gerak dan diamnya Rasulullah. Wa akhbarallahu ta'ala an husni adabihi fil hadrati biqaulihi ta'ala
ma zaghal basaru wa ma tagha. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang begitu bagusnya adab beliau dalam al-hadrah. Maksudnya dalam kesadaran jiwa tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam ruangan dan waktu. Dengan firman-Nya Allah taala bahwa penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya, melainkan semuanya berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai ma mala basaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ra'ahu wa ma tajawazahu bal asbatahu isbatan sahihan mustaqinan. Yakni penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melenceng, tidak lepas dari inti, yaitu apa-apa yang dilihatnya, dan tidak pernah melewatinya. Justru beliau begitu mengokohkannya dengan pengokohan yang benar, yang sahih, dan meyakinkan bahwasanya apa yang beliau pandang itu adalah tanda yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ma adalah an ru'yatil ajaibil lati umira bi ru'yatiha wa ma jawazaha. Atau tidak berpaling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas dari penglihatan terhadap keajaiban-keajaiban yang diperintahkan untuk melihatnya dan tidak pernah melewatinya. Wa hazihi ghamidatun min ghawamidil adab ikhtassa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah adab yang samar dari berbagai macam adab-adab yang samar, rumit, ya. Daripada adab yang samarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diistimewakan dengan ayat ini. Jadi yang terjadi pada Nabi itu belum tentu terjadi pada diri kita. Apa yang dipandang oleh Nabi belum tentu sama dengan yang dipandang oleh kita, karena kedudukannya yang khusus dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang memandang batu tetaplah sebagai batu, bukan memandang batu sebagai tanda yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita memandang makanan tetaplah sebagai makanan yang mengenyangkan, bukan memandang makanan sebagai dalil yang menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beginilah adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Hatta diam tafakurnya Rasulullah pun adalah ibadah. Cuma orang-orang tertentu yang dipilih, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan rahasia-rahasia itu. Tapi bagi mereka yang belum dapat bagian dibukakan rahasia itu, untuk memandang segala sesuatu itu sebagai tanda kebesaran Allah yang akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pandangannya cuma sebatas adat, tidak lebih dari pandangan wong awam seperti biasa. Nah, ini perkara urusan adab tadi. Maka itu bagi seorang tulab, bagi seorang penuntut ilmu itu lebih awal dituntut untuk menyempurnakan adab zahirnya lebih dulu. Kalau Nabi tadi itu sudah urusan arahnya kepada adab batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adab zahir baik kadang-kadang masih belum lengkap. Apalagi sudah bicara urusan adab batin kepada Allah Subhanahu wa taala.
adab zahir dengan sesama manusia kadang-kadang kita masih tidak sempurna, apalagi untuk adab batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bercerita perkara urusan adab ini, ada satu riwayat kisah bagaimana suatu hari Imam Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu datang kepada murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik bin Anas. Karena yang datang gurunya, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal membuat jamuan yang istimewa, tanda ikhtiram dan ta'zimnya kepada guru. Akhirnya dijamulah. Begitu dijamu, ternyata Imam Syafi'i makannya lahap luar biasa, sampai akhirnya seluruh makanan itu habis dimakan oleh Imam Syafi'i. Terus malamnya beliau beristirahat. Begitu malamnya beliau istirahat, masuk ke dalam bilik. Subuh begitu keluar dari kamar, Imam Syafi'i langsung keluar menuju masjid, langsung sholat. Nah, ternyata kedatangan Imam Syafi'i tadi itu diperhatikan oleh anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu diperhatikannya. Akhirnya dia nanya sama ayahnya, sama Imam Ahmad bin Hanbal, "Ayah, itukah Imam Syafi'i gurumu yang begitu kau hormati, yang begitu kau muliakan?" "Iya," kata Imam Ahmad bin Hanbal. "Tapi pantaskah dia dimuliakan, ayah?" "Kenapa?" "Sebab dari mulai dia datang sampai dia keluar ke masjid, aku sudah menyaksikan ada 3 hal yang buruk dalam pandanganku terhadap Imam Syafi'i." Kaget Imam Hambali. "Apa hal buruk yang kau saksikan?" "Yang pertama," kata anaknya, "apakah benar seorang yang alim, yang sangat berilmu, yang kau muliakan itu, begitu makan begitu lahapnya sampai jamuan dia habiskan? Terus apakah pantas seorang alim melewatkan waktu malamnya sunyi daripada sholat? Kuperhatikan tidak ada dia melaksanakan aktivitas sholat di tengah malam. Dan begitu yang ketiga," katanya keburukannya, saat keluar di waktu subuh dia langsung keluar dari kamar, langsung melaksanakan sholat subuh di masjid tanpa berwuduk lagi. Apakah ini sesuatu hal yang dibenarkan? Pantaskah hal semacam ini dilakukan oleh seorang yang kau anggap alim seperti orang yang dinamakan Muhammad Idris Asy-Syafi'i?" Akhirnya Imam Hambali membawa sang anak ke hadapan Imam Syafi'i sambil bertanya, "Wahai Imam, anakku ini mengatakan engkau makan begitu lahapnya sampai makanan yang kau makan habis, tidak tersisa. Kemudian dia memperhatikan waktu malammu tidak ada sedikit pun kau gunakan untuk melaksanakan sholat malam. Bahkan yang ketiga, begitu keluar dari kamar, dia perhatikan engkau keluar dari kamar tanpa berwuduk, langsung melaksanakan sholat subuh." Imam Syafi'i ketawa. Akhirnya apa kata Imam Syafi'i?
Wahai keluarga Ahmad bin Hanbal, aku tahu bahwa keluarga Ahmad bin Hanbal adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu bahwa keluarga Ahmad bin Hanbal adalah keluarga orang-orang yang dermawan. Aku yakin, kata Imam Syafi'i, makanan keluarga Ahmad bin Hanbal adalah makanan yang benar-benar halal. Kenapa makanan itu kuhabiskan? Makanan orang yang dermawan, kata Imam Syafi'i, itu akan menjadi obat buat orang yang memakannya. Tapi makanan orang yang bakhil itu justru akan menjadi penyakit bagi orang yang makannya. Kenapa makanan keluarga Ahmad bin Hanbal aku habiskan? Karena aku berharap keberkahan dari orang yang alim seperti Ahmad bin Hanbal. Dan aku yakin makanan yang kumakan adalah makanan yang halal. Karena makanan yang halal inilah akan menjadikan sesuatu keberkahan juga buat orang yang makannya. Makanya seluruh makanan itu kuhabiskan, kata Imam Syafi'i. Nah yang kedua, kenapa aku tidak sholat malam? Saat aku berbaring, kata Imam Syafi'i, tiba-tiba terlintaslah begitu banyak lembaran Al-Quran dan lembaran hadis dalam benakku. Sampai malam itu, ketika aku diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku dapat menyelesaikan 70 macam permasalahan dalam ilmu fikih. Karena ilham yang didatangkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis kepadaku. Karena 70 masalah dalam ilmu fikih yang aku selesaikan, waktuku tersita habis sehingga aku tidak sempat untuk melaksanakan sholat malam. Itu sampai kenapa aku tidak sempat tidak sholat malam. Sampai menjelang waktu subuh katanya. Tiba-tiba begitu masuk waktu subuh, aku keluar. Kenapa aku keluar langsung melaksanakan sholat? Aku tidak berwudu. Karena malam itu aku tidak tidur. Dan karena tidak tidur, aku yakin wuduku tidak batal. Jadi aku langsung sholat subuh. Subhanallah. Akhirnya tersadarlah putri Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena sudah qalil adab, sudah jahat adab, sudah sedikit adab. Nah ini pelajaran buat kita. Ya. Jadi tingkah wong alim itu jangan langsung kita soroti dengan nilai yang negatif. Ya. Coba bayangkan, andai kata Imam Syafi'i malam hari itu sholat dia dapat sampai 100 rakaat, kira-kira pahala sholat itu untuk wong lain apa tidak? Tidak, cuma untuk Imam Syafi'i. Tapi 70 masalah agama dalam ilmu fikih yang beliau selesaikan malam hari itu, kira-kira manfaatnya untuk wong banyak tak? Untuk wong banyak, bukan cuma untuk Imam Syafi'i. Ya. Kira-kira mana yang pahalanya lebih besar? Yang jelas dia menyelesaikan 70 masalah agama tadi karena manfaatnya untuk banyak orang. Berarti apa yang dia lakukan malam itu ternyata nilai pahala dan manfaatnya lebih besar daripada dia melaksanakan sholat sunat. Subhanallah. Dan bisa jadi apa yang menyebabkan beliau tidak tidur malam itu, manfaatnya tetap kita nikmati sampai pagi hari ini. Ini karena keberkahan ilmu Imam Syafi'i. Hebat itu Imam Syafi'i. Level beliau dalam hukum, dalam ilmu fikih, dalam hukum syariat itu mujtahid mazhab, mujtahid mutlak. Levelnya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu cuma 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mujtahid mazhab, dia cuma berijtihad seputar ruang lingkup mazhab itu. Makanya para mujtahid mazhab disebut Syafi'iyah, termasuk ulama-ulama yang mengikutinya. Ya. Seperti Imam Rafi'i,
Imam An-Nawawi. Masa sesudahnya ada Imam Ibnu Hajar, ada Imam Ramli, ada Khatib Syarbini, Imam Ad-Damiri, ya, Imam Al-Ghamrawi. Semua itu levelnya adalah mujtahid, mujtahid mazhab. Jadi mereka mujtahid tapi dalam mazhab Imam Syafi'i.